Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi menyapa dari Gereja Kristen Jawa Purworejo kembali hadir bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggraini. Saudara, pagi hari ini saya mengambil bacaan di Minggu Advent untuk Rabu tanggal 4 Desember. Bacaan kita diambil dari Yesaya 1 ayat 24 sampai dengan 31. Yesaya 1 ayat 24 sampai dengan 31. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bisa mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bersyukur pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk menghayati cinta kasih dan setia yang dari Tuhan. Kami hendak menghayati kebenaran firman-Mu untuk kami bisa ada di dalam persiarahan hidup kami di Minggu Advent ini. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan. Amin. Yesaya 1 ayat 24 sampai dengan 31. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, yang maha kuat, pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dulu, dan para penasehatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sungguh, kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu, dan seperti kebun yang kekurangan air. Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas, dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api, dan tidak ada yang dapat memadamkan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi berbahagia ketika kita mendengarkan firman ini, merenungkannya, dan melakukan di dalam hidup. Saudara, seorang laki-laki masuk ke rumahnya sambil marah-marah karena dia dari kota dan dia melihat kotanya begitu kacau. Semua orang egois. Tidak ada yang mau berubah untuk menjadi lebih baik. Keluhan itu disampaikan kepada istrinya. Sang istri dengan tenang menjawab, "Kalau begitu, kenapa kamu tidak memulai dengan dirimu sendiri?" Laki-laki itu tertawa dan berkata, "Oh, aku tidak egois. Aku hanya sedang sibuk memikirkan cara agar mereka berubah." Saudara, cerita singkat ini mau mengingatkan kepada kita bahwa seringkali kita ingin melihat perubahan di luar diri kita. Tetapi kita lupa bahwa perubahan yang sejati itu harus dimulai dari dalam diri kita. Masa Advent adalah waktu yang tepat
untuk kita bisa merenungkan, apakah aku siap untuk berubah? Apakah aku siap untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hati yang diperbarui? Kita bertanya pada diri kita sendiri, bukan mempertanyakan ini kepada orang lain. Nah, saudara, bacaan kita hari ini menggambarkan bagaimana Tuhan dengan keadilannya yang membara terhadap ketidakadilan dan dosa umatnya. Nabi Yesaya menggunakan bahasa yang tegas untuk menyampaikan pesan Allah ini. Dan bersabda sebagai hakim yang benar. Pada bagian pertama bacaan kita, Tuhan menyatakan keadilannya dengan membersihkan umatnya. Aku akan bertindak melawan lawanku. Itu kata Tuhan. Dia ingin membuang segala macam yang tidak baik, kotoran-kotoran, dan akan memurnikan kita seperti emas yang dimurnikan. Yang disampaikan kepada Yesaya pada waktu itu adalah janji pemulihan. Ayat yang berikutnya 26 dan 27. Tuhan akan memulihkan para pemimpin dan membuat Yerusalem menjadi kota yang setia. Pemulihan ini adalah bagian dari kasih karunia Allah bagi mereka yang mau kembali kepada Allah. Bagi mereka yang mau bertobat. Dan bagian yang terakhir disampaikan di sana tentang konsekuensi dosa. Dan ini ditegaskan. Orang-orang yang memberontak, yang menyembah berhala, mereka yang akan binasa. Seperti pohon yang layu dan kering. Dan ini adalah peringatan yang keras bagi mereka yang memilih jalan mereka sendiri atau memilih jalan dosa. Nah, sehingga perikop ini mau mengatakan kepada kita ada dua jalan. Pemurnian dan pemulihan bagi mereka yang bertobat. Atau yang satu adalah kehancuran bagi mereka yang melawan Tuhan. Semua egois. Orang tidak mau berbuat baik. Ingat cerita tadi, semestinya kita memulai dari diri kita, tidak menuntut yang lain. Karena itu pagi hari ini kepada kita melalui cerita kita dan melalui bacaan kita diingatkan di masa-masa Advent ini bagaimana kita berani untuk berintrospeksi diri. Ketika seringkali kita lebih sibuk untuk mencari kesalahan orang lain, mari. Inilah saatnya untuk kita bisa memeriksa hati kita masing-masing. Inilah waktu yang tepat untuk kita bertanya, ada apa dengan diri saya? Apa yang ada di dalam kehidupanku? Mungkin ada kotoran-kotoran yang memang harus dibersihkan dalam hidupku. Kita diajak untuk berani introspeksi diri. Dan ketika kita sudah mengadakan introspeksi diri, kita akan berani untuk kembali lagi pada Tuhan. Saudara, Tuhan tidak hanya menghukum, tetapi Ia juga memanggil kita menuju pada pemulihan. Di dalam doa kita, dalam refleksi kita, mari kita bisa kembali kepadanya dengan kerendahan hati. Berani introspeksi, kembali kepada Tuhan, itu berarti kita siap untuk dimurnikan. Pemurnian memang bukan proses yang mudah, seperti emas yang dimurnikan di dalam api. Kita mungkin harus melalui begitu banyak hal, tantangan, hambatan, untuk kita menjadi lebih baik.
tapi hasilnya sebagaimana emas, sangat berharga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali mengingatkan kepada kita masa Advent, mengingatkan bahwa Tuhan datang bukan hanya sebagai bayi di palungan, tetapi sebagai Raja yang adil dan setia juga. Mari kita menyambut kedatangannya dengan hati kita yang bersih, dengan niat dan tekad kita untuk kita hidup setia kepada Tuhan. Mulailah dari diri kita sendiri untuk kita bisa berubah. Dan inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat melanjutkan persiapan di minggu Advent ini, dan Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Kami mau mempergunakan masa Advent ini sebagai kesempatan untuk kami bisa introspeksi, untuk kami bisa kembali kepada Tuhan, dan hidup kami dimurnikan lagi. Supaya berkat yang Tuhan nyatakan, kami menjadikan hidup kami pun berkat bagi dunia ini. Kami mohon berkat, persiarahan kehidupan iman kami selalu disertai oleh tangan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.